Hormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Selasa, tanggal 12 Oktober tahun 2021 ini, saya akan mengomentari 10 negara hilang dari peta dunia, diduga menyusul negara Indonesia. Sesuai pernyataan Prabowo Subianto dalam kampanyenya dalam Pilpres tahun 2019 menyatakan dalam tahun 2030 katanya negara Indonesia akan hilang. Tidak disebut hilang hilang dari peta dan kurang jelas, tapi disebut akan hilang. Sesuai pernyataan Prabowo Subianto dikaitkan dengan 10 negara yang hilang dari peta dunia dengan alasan berbeda-beda. Seperti negara Yugoslavia. Dulu negara Yugoslavia ini ada dalam peta dunia. Kemudian negara Yugoslavia pecah menjadi 4 negara, antara lain negara Latvia. Sekarang peta dunia negara Yugoslavia sudah tidak ada. Negara Indonesia diduga bisa menyusul hilang dari peta dunia. Alasan hilangnya negara Indonesia dari peta dunia karena masalah agama, penyebab utamanya dengan kegiatan antara lain. Negara Indonesia tidak bersifat nasionalis lagi, sudah lebih mengarah kepada negara berdasarkan agama Islam, seperti Hizbut Tahrir Indonesia, Forum Pembela Islam, dan lain sebagainya. Banyak lembaga pemerintah sudah disebut, yaitu sudah dikembangkan ekonomi syariah, seperti ada bank syariah, ekonomi syariah, dan lain sebagainya. Agama Islam merasa yang terbaik dari agama lainnya, padahal negara Indonesia mengakui 6 agama, yaitu agama Islam, agama Kristen, agama Hindu, Buddha, Katolik, dan juga Konghucu. Keenam agama ini sama kedudukannya di depan hukum, tetapi dalam kenyataannya agama yang terbaik katanya adalah agama Islam daripada agama yang lain, terutama yang menyatakan adalah Majelis Ulama Indonesia. Para pejabat di pemerintahan pada umumnya beragama Islam. Anggaran Kementerian Agama 90% untuk kepentingan umat Muslim. Berdasarkan hal tersebut, kelompok agama Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu bisa meminta memisahkan diri dari negara Indonesia yang menjadi kurang bisa lebih dari 10 negara. Bisa saja nanti ada negara Sumatera Utara, ada negara NTT, ada negara Papua, ada negara Bali, ada negara Aceh, ada negara Jawa, ada negara Sulawesi Selatan, ada negara Manado, dan lain sebagainya. Inilah yang nanti kemungkinan bisa terjadi. Harapan saya agar masyarakat Indonesia lebih mengedepankan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia guna terciptanya kehidupan yang harmonis sesama pemeluk agama yang berbeda. Dan hal ini harus kita pegang teguh kalau kita ingin bersatu dalam negara kesatuan Republik Indonesia ini. Karena untuk membentuk negara kesatuan Republik Indonesia ini sangat susah. Jadi juga pendiri-pendiri negara itu dulunya sudah menyatakan menjadi negara kesatuan berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Tetapi dalam perjalanan kehidupan bernegara ini sangat berbeda, di mana sekarang yang menonjol masalah agama, di mana agama menguasai semua sisi kehidupan di tengah-tengah masyarakat, sampai di dalam lembaga pemerintahan pun sudah ada istilahnya yang berbau agama, yaitu adanya Departemen Syariah,
atau Departemen Ekonomi Syariah, Bank Syariah, dan lain sebagainya. Dan semua hampir pejabat Indonesia ini si beragama Islam. Dan juga masih banyak lagi hal-hal yang lain yang perlu diperbaiki kalau kita menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini. Dan kita sebagai negara Indonesia mengakui 6 agama, yaitu agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Buddha, agama Hindu, agama Konghucu. 6 agama ini sama kedudukannya di depan hukum. Tetapi kenyataannya tidak seperti demikian. Jadi itulah yang saya lihat, kurang penegakan hukumnya pun kurang menggambarkan keadilan. Dan juga di mana seperti kasus Muhammad Kc, di mana Ustaz Abdul Somad tidak ditangkap, padahal sama-sama menghina agama Kristen, hanya Yahya Walon yang ditangkap, sehingga tidak ada Heni Handono pun tidak ditangkap, dan masih banyak lagi, sehingga perlakuan daripada penegakan hukum pun tidak adil, sehingga nanti ini merupakan pemicu terciptanya nanti antara negara-negara ini ingin memisahkan diri dari negara Indonesia. Baik dia negara Jawa, bisa nanti menjadi Jawa sendiri minta negara, Palembang minta negara, dan juga Riau minta satu negara, dan lain sebagainya. Dan kalau kita ingin tetap bersatu, mari kita perkuat Pancasila ini sebagai dasar negara Indonesia agar tercipta hubungan sesama pemeluk agama yang berbeda. Sekian dan terima kasih.